Oke, halo semuanya, selamat bertemu dengan saya lagi. Hari ini kita akan membahas ada satu kasus yang sudah heboh belakangan ini, dan tentunya mungkin kita semua sudah mengetahuinya juga bahwa pada belakangan ini ada dua pihak yang membuat heboh kita semuanya karena dua pihak ini saling melontarkan kata-kata begitu ya, atau pernyataan-pernyataan begitu, yang salah satunya adalah sangat terkait dengan disabilitas. Oleh karenanya, ini mendorong saya untuk membahasnya supaya kita semua mengetahui dan memahami apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan terkait dengan disabilitas ini. Oke, ya karena kasusnya cukup heboh dan ini bukan hanya terjadi 1-2 kali saja. Ya, sebelum-sebelumnya sudah ada satu frasa yang sering kali dijadikan hal yang serupa juga, mirip dengan kasus yang belakangan ini terjadi, yaitu adalah kata autism gitu. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang itu ya. Kita akan membahas tentang kasus yang belakangan sedang heboh dan sekarang ini sedang menjadi perhatian banyak pihak. Teman-teman saya, kolega-kolega saya, para pemerhati penyandang disabilitas ini banyak mencermati situasi ini. Kemudian para parents itu juga, terutama adalah parents yang memang memiliki anak yang sangat terkait dengan kata yang sedang menjadi heboh sekarang ini. Lalu teman-teman profesi saya, karena saya adalah seorang okupasi terapis, maka saya sangat dekat dengan dunia anak-anak ini, dunia disabilitas begitu. Oke, karena kasusnya sudah beredar luas dan beritanya juga sudah kita ketahui bersama tentunya, maka saya sebut saja kata yang saya maksud itu adalah kata Down syndrome yang dilontarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, entah itu sebuah sesuatu yang spontan saja atau ketidaksengajaan mungkin, namun hal ini menjadi perhatian bersama ya bagi pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Ada para pemerhati disabilitas, ada orang tua penyandang disabilitas tersebut, dan juga para profesional yang terkait. Oke, sebelum kita bahas tentang kasus ini, maka ada baiknya kita ketahui dulu, kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dari Down syndrome itu. Kebetulan saya pernah membahasnya di dalam webinar. Nanti linknya secara lengkap ada di sini ya, dan di dalam webinar tersebut itu sudah dibahas dan dikupas secara tuntas apa sih Down syndrome itu, kemudian penyebabnya seperti apa, kemudian proses tumbuh kembang dari anak-anak yang mengalami Down syndrome itu seperti apa, terapi yang diperlukan itu apa saja, dan lain sebagainya. Dan di dalam webinar tersebut juga menghadirkan ada salah satu parents dari penyandang Down syndrome tersebut. Parents yang sangat luar biasa, sharing pengalaman bagaimana membesarkan buah hatinya yang mengalami Down syndrome. Dan parents ini juga memiliki anak yang lain yang menderita, yang mengalami kebutuhan khusus lainnya begitu. Jadi ini memang parents yang sangat luar biasa. Saya sendiri salut dengan beliau. Oke, linknya secara lebih lengkapnya ada di sini. Oke. Nah, secara sekilas saja saya akan membahas mengenai Down syndrome ini. Down syndrome adalah satu kondisi yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya kelainan
dari kromosom yang seringkali disebut sebagai trisomy 21. Ya, secara singkatnya seperti itu. Dan ini akan menyebabkan banyak hal yang perlu diperhatikan pada proses tumbuh kembang dari anak yang mengalami Down syndrome ini. Tetapi anak-anak yang mengalami Down syndrome ini bukan berarti mereka tidak memiliki potensi. Mereka tetap memiliki potensi-potensi. Anak Down syndrome ini, walaupun mereka mengalami banyak sekali hambatan, mereka memerlukan perhatian dan perlakuan yang tertentu, namun bukan berarti mereka tidak memiliki potensi sama sekali. Karena apabila mereka difasilitasi, mereka diberikan perhatian, mereka diberikan pemenuhan kebutuhan tertentu yang mereka perlukan untuk mendukung proses tumbuh kembangnya, maka mereka akan bisa membuat kita ini yang merasa mendeklarasikan diri sebagai orang yang normal dalam tanda kutip, itu akan amazed, akan merasa takjub dengan mereka. Kenapa? Karena mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bisa mandiri dalam hidupnya. Mereka bisa produktif. Ada yang bisa memiliki kafe dan mengelola kafe tersebut. Itu salah satu contohnya. Ada yang memiliki bakat di bidang musik. Ada yang memiliki bakat di bidang melukis. Dan sebagainya. Oleh karenanya, lagi-lagi sebenarnya kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap mereka. Apalagi menjadikan kata Down syndrome itu untuk sesuatu yang maknanya kurang positif. Oke, kembali ke kasus yang sedang heboh tadi. Kenapa kita harus mencermati itu? Kenapa kita harus belajar dari kasus itu? Kenapa? Karena di negara kita sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi dan yang mengatur tentang hal itu. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang di dalamnya itu sudah mengatur banyak hal yang terkait dengan penyandang disabilitas ini. Terutama adalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Ya, apa saja hak disabilitas itu? Ada banyak. Ya, ada 22 hak penyandang disabilitas. Lalu ditambahkan lagi adanya 4 hak penyandang disabilitas perempuan, dan masih lagi ditambahkan ada 7 hak penyandang disabilitas anak-anak. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 22 ditambah 4 dan ditambah 7. Itu hak yang dilindungi oleh negara kita. Lalu apa hubungannya dengan kasus yang sedang heboh itu? Di dalam undang-undang tersebut mengatur dan melindungi adanya hak hidup terhadap penyandang disabilitas, yaitu hak penghormatan integritas terhadap mereka. Oleh karenanya, kita tidak bisa sembarangan saja menggunakan kata-kata yang terkait dengan disabilitas untuk maksud yang kurang positif. Apapun itu. Kalau konteksnya kasus yang barusan adalah, yang sekarang ini terjadi adalah
Down syndrome tentunya. Tapi disabilitas bukan hanya itu saja. Ada ODGJ di situ di dalamnya. Kalau kita menggunakan kata-kata yang terkait dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, misalnya schizofren, atau kita bilang gila lu, maka itu akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tadi. Dan itu sudah diatur loh, dan itu sudah dilindungi oleh negara kita. Jadi belajar dari kasus yang sedang heboh sekarang ini, yang menjadi perhatian dari banyak pihak, terutama adalah pihak-pihak para pemerhati penyandang disabilitas ini, maka kita harus lebih bijak dalam bertutur kata. Kata-kata yang terkait dengan disabilitas bukanlah kata-kata yang secara enteng saja kita bisa gunakan untuk maksud-maksud yang kurang positif. Oke, itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sangat perlu diulas dan dibahas karena kita harus memberikan dan menyampaikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang barangkali belum diketahui oleh banyak orang. Salah satunya mungkin belum diketahui oleh pihak-pihak yang sedang heboh tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lebih tuntas lagi, lebih dalam lagi tentang undang-undang tersebut. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan salam inklusi. Sampai ketemu lagi.